Halo, perkenalkan nama saya Gita Gloria dengan NIM 11 311 dari Universitas Gajah. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan yang sangat penting dan relevan dengan situasi ekonomi Indonesia saat ini. Tanggal 1 Januari 2025 kemarin, pemerintah itu ingin menaikkan tarif PPN menjadi 12% yang sebelumnya 10%, mengikuti dengan kebijakan pendamping seperti diskon listrik 50% dan bantuan beras sebanyak 10 kg untuk masyarakat. Tapi untuk masyarakat tertentu kayak golongan di bawahnya gitu ya, golongan bawah. Nah, kali ini kita akan membahas kebijakan-kebijakan yang pasti menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa sih PPN itu harus naik? Terus apa langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi PPN yang naik ini? Bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi perekonomian Indonesia yang akan datang gitu kan? Langkah-langkah apa aja yang cukup efektif untuk membantu masyarakat yang terpengaruh oleh dampak ini? Sebagai mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah berpikir kritis, kita dituntut tidak hanya menerima info ini gitu ya, kayak cukup tahu gitu, tapi gimana kita bisa menganalisis secara dalam, bukan hanya sekedar menyampaikan pendapat secara dasar aja, tapi bisa berpendapat berdasarkan teori-teori yang relevan dan mengevaluasi sejauh mana sih kebijakan ini tuh bisa efektif dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial di Indonesia. Kita akan membahas segala aspek kebijakan secara komprehensif dan tujuan kebijakan, dampaknya hingga teori-teori yang mendasari kebijakan ini. Jadi mari kita mulai dengan melihat latar belakang kebijakan ini, mengapa PPN di Indonesia dan apa sih tujuan pemerintah di balik kenaikan PPN ini atau di balik kebijakan yang ini gitu ya. Yang pertama itu ada kenaikan PPN 12%. Pertama-tama kita akan bahas kenapa PPN itu harus naik 12%. Kenapa harus ada kebijakan kenaikan tarif PPN gitu ya kan. Nah, kenaikan tarif PPN yang dimulai 1 Januari 2025 itu yang pengen dinaikin itu, kenapa harus diterapkan? PPN itu atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi yang didistribusikan dalam barang atau jasa. PPN yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia selama ini adalah sebesar 10% ya kan. Namun pada 2025 per tanggal 1 Januari itu tarif akan dinaikkan menjadi 12%. Kenaikan tarif PPN ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara yang artinya bisa digunakan untuk berbagai program pembangunan nasional seperti bagian infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Jadi sebenarnya kenaikan PPN ini tuh untuk menambah pendapatan negara. Jadi bisa buat infrastruktur, buat nanti kesehatan, buat nanti pendidikan, pembangunan pendidikan, infrastruktur jalan, pembangunan tol gitu ya. Jadi ada niatnya untuk kesana gitu. Jadi menambah, membantu gitu kan. Tapi kalau secara teoris kebijakan ini sesuai dengan teori ekonomi makro mengenai fiskal dan pajak. Pengenaan pajak yang lebih tinggi adalah salah satu cara yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk memperbesar anggaran negara, terutama jika ada kebutuhan besar dalam pembangunan infrastruktur atau pengeluaran negara lainnya. Namun dalam teori pajak, kita tahu bahwa pajak yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan konsumsi masyarakat. Dalam hal ini, kenaikan tarif PPN bisa menyebabkan harga barang dan jasa itu naik, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemampuan konsumen untuk membeli barang
dan jasa tersebut. Hal ini bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan, karena konsumsi merupakan salah satu pendorong utama perekonomian. Jadi kalau misalnya PPN naik, jadi barang jasa itu juga ikutan naik. Kayak misalnya kita mau beli makanan, pasti kan PPN yang sebelumnya 10% jadi 12% itu kan jadi nambah naik, kita yang mau beli pun mikir gitu ya kan, oh iya naik gitu, jadi mengurangi nilai beli kita. Orang tuh jadi konsumen itu jadi apa ya, mengurangi kemampuannya untuk membeli gitu. Nah, di satu sisi positif dari kebijakan ini itu adanya pendapatan negara ya. Kalau misalnya kita lihat pasti ada positif ada negatif. Negatifnya tadi konsumen jadi mengurangi nilai beli barang dan jasanya. Tapi kalau positifnya kita bisa lihat itu adanya pemasukan negara, pendapatan negara jadi lebih banyak, lebih besar gitu ya. Jadi kalau misalnya negara dapat pendapatan dari kenaikan tarif PPN itu, ya pemerintah tuh bisa membangun proyek-proyek pembangunan yang penting gitu ya, seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur yang bisa meningkatkan daya saing ekonomi dalam jangka panjang. Ya niatnya sih kayak gitu ya, berharapnya kalau misalnya tadinya kalau berharap PPN ini naik 12% itu ya kalau bisa pendapatan negara yang itu bisa dipakai dengan baik kalau buat infrastruktur lainnya, kayak buat bangun tol juga bisa, buat bangun jalan, memperbaiki jalan yang rusak. Pasti kan banyak tuh jalan-jalan yang rusak, akses kayak buat orang menuju sekolah atau jembatan-jembatan yang rusak, itu banyak. Lalu lewat layanan-layanan kesehatan mungkin belum ada terbatasnya apa ya, tempat rumah sakit atau klinik atau puskesmas gitu ya dalam yang terpencil atau daerah-daerah terpencil, kita kan nggak tahu. Nah, diharapkan dengan adanya tarif PPN itu uang negara itu bisa dipakai dengan baik untuk ya tadi infrastruktur, buat bangun layanan kesehatan dan pendidikan juga. Dan pendidikan juga sangat penting ya, karena banyak sekolah-sekolah yang bangunannya rusak juga kurang, jadi kita jadi kurang nyaman yang dalam sekolah itu, atau juga mungkin belum ada sekolah di daerah terpencil gitu ya, pasti minim pendidikan, padahal bisa kita bangun itu siswa-siswi mahasiswa berkualitas atau anak-anak pelajar yang pengen belajar tapi nggak ada tempat untuk pendidikannya gitu ya, kurang. Nah, diharap dengan kenaikan tarif PPN 12% ini kita tuh bisa dipakai duitnya gitu ya, buat uangnya pendapatan negara itu buat pendidikan. Nah, tadi udah bahas tentang kenaikan PPN 12, kenaikan PPN 12%. Pas di kenaikan PPN 12% itu ada plus minusnya, ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Pasti setiap kebijakan itu memiliki dampak positif dan negatifnya, pasti ada pro dan kontra. Kalau diskon listrik dan bantuan beras tadi, kita akan membahas mengenai diskon 50% dan bantuan beras 10 kg yang diberikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini tuh naikkan PPN 12% juga, tapi memberikan kebijakan pendamping bantuan listrik dengan diskon 50% dan beras 10 kg ini. Jadi kenaikan PPN itu bisa memberikan dampak pada daya beli masyarakat. Untuk membantu masyarakat yang paling rentan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan diskon 50% dan pemberian 10 kg. Kebijakan ini tuh tujuannya apa sih? Ternyata kebijakan ini dikeluarkan untuk meredakan dampak kenaikan PPN terhadap golongan menengah ke bawah. Jadi pasti golongan menengah ke bawah itu
merasa terbebani ya, kayak di PPN naik tapi kok ya tambah naik semuanya, tapi nggak ada yang bisa, kita tetap kekurangan gitu ya. Nah, adanya diskon 50% listrik ini akan diberikan kepada rumah tangga dengan daya tertentu yang sebagian besarnya adalah keluarga dengan pendapatan rendah. Nah, listrik ini tuh kebutuhan pokok bagi setiap rumah tangga ya. Kayak buat listrik itu tuh bisa buat nyetrika baju di rumah, buat melakukan aktivitas-aktivitas yang lain ya kan. Itu tuh sumber utama nih dalam rumah tangga, buat lampu biar ada rumah itu kan ketika masak ada lampu, mungkin anak-anak yang belajar kalau ada listrik terang, ada lampu itu bisa fokus buat belajar ya kan. Jadi listrik itu emang penting gitu ya buat rumah tangga, di dalam rumah tangga itu. Nah, dengan adanya potongan harga untuk listrik ini diharapkan bisa meringankan yang PPN 12% tadi. Jadi bisa meringankan pengeluaran mereka yang terdampak kenaikan harga barang atau kenaikan harga jasa yang tadi kan naik 12% tuh. Nah, kalau misalnya diskon listrik 50% tadi ada, jadi pas bayar kenaikan PPN 12%, jadi mereka nggak keberatan, maksudnya nggak terlalu berat gitu ya, karena ada diskon listrik 50% itu. Nah, terus ada juga bantuan beras 10 kg yang akan diberikan ke setiap rumah di dalam per kepala keluarga itu 10 kg ya, yang bertujuan juga mengatasi masalah kenaikan PPN tadi, seperti ketahanan pangan, inflasi, dan kenaikan biaya hidup dapat membuat masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar terutama pangan. Jadi bisa membantu masyarakat ya. Dengan bantuan beras ini, pemerintah berharap dapat mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan sedikit keringanan bagi keluarga yang membutuhkan. Jadi dengan adanya kenaikan PPN tadi, pemerintah mengeluarkan kebijakan juga beras 10 kg itu ya kan. Jadi mereka dapat beras, nggak ikut tambah beban gitu. Jadi mengurangi beban per keluarga, dapat ada diskon 50% dan beras 10 kg. Jadi beras itu tuh sumber pangan ya, buat makanan kita gitu ya. Kalau misalnya kita dapat beras itu lumayan ya kan, 10 kg lagi ya, buat keluarga itu sangat membantu ya. Kalau misalnya dapat per keluarga yang ya buat makanan mereka sehari-hari gitu ya, mengurangi pengeluaran mereka dapat beras ya kan, buat makanan sehari-hari mereka. Itu kebijakan yang cukup membantu, tapi kita lihat dulu maksudnya itu bisa di dalam jangka pendek atau jangka panjang kan. Kalau dalam jangka panjang itu sangat membantu banget sih dengan adanya listrik dan beras 10 kg itu ya. Tapi kalau misalnya dalam jangka pendek doang tapi PPN tetap naik terus-terusan dalam jangka panjang, itu yang menjadi pertanyaan kayak gimana pemerintah bisa mengatasinya. Oke, kita akan menganalisis berdasarkan teori ekonomi. Untuk lebih memahami dampak dari kebijakan ini, coba kita kaji lebih dalam dengan menggunakan beberapa teori. Seperti teori ekonomi yang relevan, salah satunya itu teori pajak dan pengaruhnya terhadap konsumen. Secara umum, ketika tarif pajak seperti PPN dinaikkan, harga barang dan jasa yang dikenakan pajak juga akan meningkat. Dalam teori ekonomi, ada yang disebut efek substitusi, di mana konsumen akan mencari barang alternatif yang lebih murah ketika harga barang yang mereka konsumsi naik.
ini akan menjadi ini akan menyebabkan penurunan dalam konsumsi dalam barang tertentu yang pada akhirnya mempengaruhi permintaan agregat. Jadi misalnya nih PPN naik ya kan, pasti kita itu maunya beli yang kayak yang murah-murah aja gitu ya, lebih ke misalnya ada beras sama beras yang 7.000 gitu ya, pasti itu yang lebih murah gitu daripada kita harus beli yang lebih mahal. Jadi barang-barang yang mahal itu nanti kita nggak sentuh, kayak ya udah orang mahal gitu, ada PPN juga 12%. Jadi kita lebih ke yang murah-murah aja, fokus ke yang murah-murah aja gitu. Itu sangat wajar sebenarnya, karena masyarakat Indonesia pasti lebih memilih murah buat mengurangi pengeluaran mereka ya. Tapi itu menurut teori pajak dengan pengaruh terhadap konsumen. Tapi kalau teori ekonomi makro ini, kita juga tahu bahwa pengenaan pajak yang lebih tinggi dapat memiliki dampak positif pada penerimaan negara. Ini berarti pemerintah memiliki lebih banyak dana untuk melakukan investasi publik yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Misalnya, jika uang yang diperoleh dari peningkatan PPN digunakan untuk proyek infrastruktur atau peningkatan kualitas pendidikan atau layanan kesehatan, ya kan, ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Ya misalnya nih kayak tadi ya kan, PPN naik nih 12%, tapi kalau misalnya uang itu dipakai dengan benar untuk membangun infrastruktur, buat layanan sekolah, buat kesehatan, pasti banyak masyarakat yang bisa mendapat pekerjaan gitu ya. Misalnya tadinya nggak ada sekolahan di tempat terpencil gitu ya kan, terus dibangunlah sekolah, pasti saat pembangunan infrastruktur itu pasti banyak dong yang pekerja-pekerja membangun ya kan. Nah itu ada lowongan pekerjaan itu ya kan. Terus ketika sekolah udah dibangun, pasti kita butuh guru, butuh staff ya kan. Nah itu membuka pekerjaan tuh, lapangan pekerjaan buat masyarakat ya kan. Jadi bisa ada lowongan guru, staff, pekerja-pekerja di situ, pasti ada tercipta lapangan pekerjaan ya kan. Misalnya layanan kesehatan juga, tadinya buat tadinya di daerah itu nggak ada rumah sakit atau nggak ada klinik, terus dibangun lah ya kan, jadi ada rumah sakit, ada dokternya, kita butuh dokter ya kan, kita butuh suster, kita butuh tenaga medis lah pokoknya di situ. Jadi ada lapangan pekerjaan buat rumah sakit di situ. Jadi kalau misalnya emang tarif PPN tadi itu dinaikkan, terus buat infrastruktur kayaknya bisa tuh ya, bagus sih sebenarnya itu kalau emang digunakan dengan baik ya. Jadi positif lah, kita lihat positifnya dari kenaikan tarif PPN ini. Lalu ada kebijakan diskon yang tadi, diskon listrik 50% dan bantuan beras 10 kg itu. Jika kita hubungkan dengan teori redistribusi pendapatan, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketimpangan sosial, karena mereka yang berpendapatan rendah itu sangat rentan terhadap inflasi dan kenaikan harga barang. Dengan memberikan diskon listrik dan bantuan pangan seperti beras 10 kg tadi, bantuan memberikan diskon listrik dan bantuan pangan sebesar 10 kg beras itu, pemerintah berusaha memberikan keadilan sosial bagi mereka yang terdampak paling parah oleh perubahan ini. Redistribusi pendapatan adalah bagian penting dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Nah, jadi ada pertanyaan besar nih, apakah redistribusi pendapatan melalui bantuan sosial bersifat sementara ini seperti
ini tuh dapat mengatasi masalah ketimpangan sosial nggak sih? Ya kan, pasti ada pertanyaan besar nih, apakah distribusi pendapatan melalui bantuan sosial yang bersifat sementara ini dapat mengatasi ketimpangan sosial dalam jangka panjang, ya kan? Apa dalam jangka pendek aja, ya kan? Apakah justru kebijakan ekonomi berfokus pada pemberdayaan ekonomi seperti peningkatan keterampilan kerja atau penciptaan lapangan kerja yang lebih luas? Nah, ini nih pertanyaan-pertanyaan buat pemerintah. Oke, kita akan menganalisis sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Dampak sosial dari kebijakan ini tentu sangat penting untuk dibahas ya. Kenaikan PPN itu berpotensi untuk mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat ya kan, yang berada di lapisan ekonomi terendah gitu ya kan, ke bawah. Kita nggak tahu nih apa sih perasaan mereka, gimana mereka tuh, kita tuh nggak tahu ya kan. Nah, ketika harga barang-barang kebutuhan dasar naik akibat tarif PP ini yang menyebabkan pengurangan konsumsi barang dan berpotensi menurunkan aktivitas ekonomi, adanya kebijakan diskon 50% dan pemberian beras 10 kg memberikan sedikit keringanan. Diskon listrik ini sangat membantu masyarakat yang selama ini bergantung pada listrik untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Pemberian beras 10 kg meskipun membantu, hanya bisa mengurangi sedikit beban dari kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat inflasi. Jadi ya benar, pemerintah itu cuma ngasih nih diskon 50% listrik, tapi kan air tetap naik. Misalnya kita pengguna air nih, ya kena tarif gitu kan 12%. Terus kita dapat bantuan 10 kg, tapi harga ikan, harga sayur, harga semuanya itu kan naik. Jadi ya hanya mengurangi sedikit aja, tapi kita nggak tahu nih jangka panjangnya gimana ya kan. Penting juga nih kita harus lihat ke depannya, ketergantungan kita terhadap bantuan sosial itu terus menerus atau gimana ya kan. Padahal program-program seperti diskon listrik dan bantuan pangan ini emang dapat meringankan masalah kita dalam jangka pendek ya kan. Tapi tanpa adanya program yang mendorong pemberdayaan ekonomi, masyarakat pasti akan terus bergantung pada bantuan itu gitu ya. Jadi ya udah ngarepnya diskon 50%, bisa kok ada diskon 50% gitu kan. Oh iya dapat 10 kg beras 10 kg itu pasti masyarakat bakal mendorong itu terus ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita dapat pelatihan keterampilan atau dapat pendidikan yang lebih baik, terus ada akses ke peluang ekonomi ya, pasti akan lebih baik gitu ya. Ada perubahan struktural dan perekonomian ya, walaupun pasti tetap ada ketimpangan sosial ya, setidaknya itu lebih baik gitu ya dengan adanya keterampilan, adanya pendidikan yang lebih baik gitu ya kan. Jadi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kita bisa nih melihat contoh dari beberapa negara lain yang menerapkan kebijakan pajak tinggi dan distribusi pendapatan. Negara-negara seperti Swedia dan Norwegia menerapkan pajak tinggi untuk membiayai program-program kesejahteraan sosial mereka. Di sisi lain, negara-negara berkembang seperti Brazil dan India juga menerapkan kebijakan redistribusi, tapi hasilnya seringkali tidak maksimal karena ada ketimpangan sosial yang lebih besar dan keterbatasan anggaran negara. Jadi ya anggaran negaranya kurang gitu. Studi empiris menunjukkan bahwa negara dengan tingkat redistribusi pendapatan yang lebih tinggi umumnya memiliki indeks kesejahteraan yang lebih baik. Namun redistribusi yang bersifat sementara seperti bantuan beras dan subsidi listrik tidak cukup untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi yang benar. Jadi walaupun adanya diskon listrik 50% itu, terus adanya bantuan beras 10 kg itu tuh, kalau misalnya dalam jangka pendek aja itu nggak ngebantu masyarakat gitu ya dalam
waktu yang panjang gitu ya, dan masyarakat pasti akan mengharapkan bantuan terus gitu ya, dan pasti ada ketimpangan sosial gitu ya, kayak PPN naik tapi pemerintah malah maksudnya bantuannya beras 10 kilogram gitu ya. Harusnya pemerintah itu bisa eh, lebih bijak lagi gitu ya, dengan membuka lapangan pekerjaan, itu lebih membuka eh, keterampilan, kayak lebih pemberdayaan keterampilan masyarakatnya gitu ya, lebih membuka lah lapangan pekerjaan lebih. Jadi masyarakat itu bisa lebih enak lagi gitu ya, daripada kita harus mengharapkan bantuan-bantuan terus. Nah, bantuan ini kan dalam jangka pendek ya kan, jangka pendek itu ya nggak membantu sama sekali. Nanti kalau cuma 2 bulan, cuma 3 bulan, terus nanti udah selesai gitu, terus masyarakat harus gimana? Naik PPN 12% gitu kan, naik apa naik, sedangkan masyarakat yang dalam golongan rendah itu akan mengalami kesusahan. Ya mungkin kalau orang yang sudah berpenghasilan baik gitu ya, mereka mungkin keberatan tapi masih bisa gitu ya, masih bisa membeli gitu ya. Tapi gimana coba kita pikirkan masyarakat yang di kaum yang rendah gitu, mereka bahkan sulit gitu ya kan, ditambah lagi PPN 12% itu. Jadi kalau bisa pemerintah itu menggunakan anggaran, kalau emang mau naik 12% itu harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi, yang bisa membantu masyarakat dalam jangka panjang gitu. Nah, secara keseluruhan memang kebijakan kenaikan PPN yang diiringi dengan diskon listrik dan pemberian gas ini adalah emang langkah yang penting gitu ya dalam menghadapi tantangan ekonomi Indonesia. Kenaikan PPN dapat memberikan tambahan pendapatan bagi negara memang, tapi juga membawa potensi penurunan konsumsi masyarakat ya. Jadi ya pasti ada aja nanti masyarakat yang maunya ya tadi yang seperti kita bahas tadi ya, pasti masyarakat akan cenderung membeli barang yang lebih murah, jadi barang yang mahal jadi nggak beli gitu ya. Jadi mereka akan fokus ke barang-barang yang murah gitu, itu sangat wajar sebenarnya, tapi jadinya nggak seimbang gitu ya. Nah, sementara itu kebijakan distribusi pendapatan seperti diskon dan bantuan beras itu memang membantu meringankan beban masyarakat, tapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ketimpangan sosial yang lebih besar. Pasti nanti akan lebih besar lagi ya ketimpangan sosial yang kita alami nanti. Karena itu kebijakan ini seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan aja, tapi juga harus diiringi dengan pemberdayaan ekonomi yang lebih luas, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja. Hanya dengan cara ini kita dapat menciptakan kesempatan ekonomi yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi pemberian bantuan itu sebenarnya pemberian bantuan listrik 50% dan beras 10 kg itu sangat baik ya. Terima kasih untuk pemerintah yang memikirkan kebijakan itu. Tapi coba dipikirkan lagi, lebih panjang lagi, apakah itu udah pas buat kita, bantuan itu udah pas buat kita, apa bisa lebih baik lagi gitu, pemberdayaan ekonomi yang lebih kayak manfaatkan masyarakat gitu ya, kayak coba manfaatkan kita, maksudnya buka lapangan pekerjaan gitu ya buat kita. Jadi kalaupun pakai naik, coba lihat lagi gitu ya, apa sih yang harus diiringi gitu ya. Kalau misalnya PPN naik tapi beras ada diskon 50% listrik dan beras 10% itu dalam jangka pendek, nanti ada pasti tambah ketimpangan sosial lagi gitu ya buat ke depannya. Jadi dalam video kali ini sebenarnya PPN 12% itu baik kalau
diikuti dengan kebijakan yang baik juga untuk membantu meringankan masyarakat dalam kalangan rendah. Jadi diharapkan pemerintah itu bisa lebih bijak lagi dalam memikirkan masyarakat Indonesia gitu ya, agar tidak terjadinya ketimpangan sosial bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini mengenai tarif pajak PPN 20%, diikuti dengan kebijakan diskon listrik 50% dan beras dari program. Saya berharap dengan adanya video ini kita bisa lebih menganalisis lagi berita-berita yang ada, nggak hanya menerima berita begitu saja, tapi kita boleh berpikir secara kritis, apa sih dampak ke depannya, apa sih resikonya, apa sih baiknya, apa kurangnya gitu ya. Jadi kita bisa menilai pemerintah gitu ya. Jadi kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah, kalau baiknya ini, kurangnya ini gitu ya. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.